tidak ada negeri seindah Indonesia. Ada banyak hal adanya di Indonesia, tapi tidak ada di negeri-negeri Islam yang lainnya. Bahkan tidak ada di 21 negara Arab. Apa saja itu? Contoh, Indonesia ini negara dengan jumlah masjid terbanyak sedunia internasional. Tepuk tangan. Ini harus kita syukurin, guys. Jumlah masjid nang Indonesia, masjid tok belum musola ini. Masjid tok belum musola 800.000 masjid. Yang ranking 2 di dunia itu India. Jumlah masjidnya cuma 300.000. Bandingkan sama kita Pak yang 800.000 masjid. Arab Saudi yang katanya pusat Islam di sana, jumlah masjid di Arab Saudi cuma 98.000. 800.000 Indonesia bandingkan sama Arab Saudi cuman 98.000. Makanya jenengan Pak dolan nang arah pas hajian, pas umroh, sekali-kali keliling. Saya lihat di sana susah dari masjid di Arab, masjid jauh-jauh jaraknya. Kalau di Indonesia masjidnya dekat-dekat, apalagi di Jawa, di sini masjid seberang masjid, dipakai Jumatan semua, saingan lagi kenceng-kencengan, khutbah kenceng-kencengan, azan kenceng-kencengan. Saya sampai terganggu, kata saya kok masjidnya dekatan, saing-saingan. Iya Ustadz, ini masjid kita beda. Bedanya apa? Ini masjid NU PKB, yang seberang itu masjid NU P3. Bodoh NU nih. Iyalah kita maklum, ini masjid LDII, ini masjid NU, maklum Mas ya. Ini bodoh-bodoh NU. Niki NU PKB, niku NU P3. Nanti orang bikin masjid NU PDI Perjuangan, ada moncong banteng moncong putihnya. Masjid NU Golkar ada pohon beringinnya kayak di LDII, kan begitu. Artinya Bapak Ibu, Indonesia negeri yang kaya sekali masjid, walaupun sih kadang-kadang kosong. Wahya kharabun an dzikrillah, masjid kosong. Masjid di Rawajitu Selatan ini kalau subuh penuh nggak? Penuh sama nyamuk. Nyamuk mubeng kemana-mana. Kadang-kadang ada guyonan itu Pak Muazin kampung jenenge Mbah Selamat. Ada Mbah Selamat ya? Ada. Mbah Selamat muazin kampung, azan jam 12 malam. Oh, tonggo masjid ribut wes edan Mbah Selamat nopo azan jam 12 malam. Mbah Selamat diteriakin edan, wah sampai wes edan yo, ini jam 12 malam nopo sampean edan. Mbah Selamat diteriakin edan malah ketawa. Kata Mbah Selamat, mau pas isaan wis tak adani, sampean nggak ada yang datang. Ini kok jam 12 malam diadani kok pada ngumpul. Niki sing edan sampean nopo kula. Makanya Pak kalau masjid sepi azan jam 12 malam. Ini kadang-kadang Bapak Ibu yang pinter-pinter nggak nongol ke masjid. Pas subuhan Pak Yainya ndak ada, Pak Ustadznya kesiangan, maka jamaah subuh dorong-dorongan jadi imam. Terpaksa yang jadi imam Mbah Selamat sing paling tuwe. Kata Mbah Selamat, aku apal kunut wis Mbah, nggak usah kunutan nggak apa-apa, yang penting subuhan. Oke, kata Mbah Selamat. Masuk tempat pengimaman Mbah Selamat, rakaat pertama lancar, Fatihah kali begitu rakaat kedua Mbah Selamat membaca Fatihah, bar Fatihah menang, nggak baca apa-apa, sama makmum di kode Mbah Selamat sek menang, di kode lagi sama makmum sek menang, tambah rame yang Mbah Selamat noleh ke belakang. Kata Mbah Selamat, boleh baca dulu lagi ya? Boleh Mbah, kata makmumnya. Ini imamnya geblek, makmumnya tambah geblek. Balik ke masjid lagi Bapak Ibu, 800.000 masjid. Jumlah masjid terbanyak provinsi Jawa Barat.
Jumlah masjidnya hampir 60.000 lebih masjid. Yang ranking 2 Jawa Tengah 50.000 masjid lebih. Yang ranking 3 Jawa Timur 48.000 masjid lebih. Yang ranking 4 Sulawesi Selatan 14.000 masjid lebih. Yang ranking 5 Lampung 12.000 masjid lebih. Tepuk tangan. Hanya masjidnya kosong tadi 12.000. Jadi Indonesia ini negara yang kaya masjid. Nggak bisa di Arab begini, nggak bisa. Di Arab Pak, walaupun tanah lebar, duit banyak, ujuk-ujuk bangun masjid nggak bisa. Masjid harus izin pemerintah. Kalau orang bangun masjid tanpa izin, tanpa IMB, izin mendirikan rumah ibadah, itu izin mendirikan bangunan rumah ibadah, akan dieksapator, didoser kalau mendirikan masjid tanpa izin pemerintah. Disebut masjid diron. Hanya di Indonesia mungkin ini 90% lebih masjid di Indonesia tanpa IMB. Ini Indonesia. Coba jajal Pak Camat datangin masjid baru. Kata Pak Camat, ini masjid ada izinnya enggak? Enggak ada Pak Camat. Masjid mau kami bongkar, langsung masuk koran. Camat Rawajidu Selatan anti-Islam. Dia akan merobohkan masjid. Saya ingin ulang, 21 negara Arab semua bikin masjid harus izin. Izin dulu keluar baru bikin masjid. Cuman di Indonesia Bapak Ibu, kita bebas bikin masjid dengan jumlah masjid terbanyak sedunia internasional. Yang berikutnya, di Indonesia ini bebas ngaji. Di Arab mana ada pengajian akbar di lapangan begini Pak? Nggak ada. Pakai Taurat begini bisa ditangkap semua kita. Karena mengapa? Dianggap mengumpulkan massa. Karena di sana ada larangan mengumpulkan massa. Pengajian harus di dalam masjid di sana, nggak boleh di luar. Indonesia pengajian bebas, ceramah bebas. Gak usah jauh-jauh lah, bukan cuma di Arab. Nang Malaysia, khotib Jumat itu harus ada SK dari pemerintah. Imam masjid, khotib Jumat, pemerintah yang tunjuk, nggak bisa sembarang orang. Makanya saya kasih tahu, Abu Bakar Ba'asyir, Abdullah Sungkar yang jadi teroris itu loh Pak, lari ke Malaysia dikejar Pak Harto dulu. Di Malaysia mereka nggak bisa bikin pesantren, nggak bisa, karena dilarang di sana. Nggak bisa jadi imam masjid, nggak boleh, khotib Jumat nggak boleh, karena di Malaysia itu khotib Jumat, imam masjid harus bermadhab Syafi'i. Ngajar juga di sekolah-sekolah harus bermadhab Syafi'i. Maka semua sekolah dan pesantren di Malaysia wajib bermadhab Syafi'i. Itu di sana. Kalau nggak bermadhab Syafi'i tidak dapat izin. Cuman Indonesia yang enak, kita bebas Bapak Ibu. Kadang-kadang begini, cuman hafal juz amma, nyewa bedengan, tempel rumah tahfiz, jadi dia rumah tahfiz. Pasang pelang pondok pesantren, jadi dia pondok pesantren. Indonesia negeri yang paling bebas. Mau ceramah juga bebas, mau bikin masjid bebas, bikin pesantren bebas. Jumlah pesantren di Indonesia ini 28.800 pondok pesantren, yang 84%-nya pondok NU, sisanya pondok Muhammadiyah, pondok LDII, pondok Jamaah Tabligh. Tapi ingat, dari semua pondok NU, Muhammadiyah, Persis, Jamaah Tabligh itu ada. Tapi di luar itu maksud saya, di luar pondok NU, Muhammadiyah, LDII, Jamaah Tabligh, Persis, Al-Irsyad, di luar itu ada 198 pondok pesantren yang terafiliasi terorisme. Hati-hati, 198. Tapi jangan gegeran Pak, 198 itu kalau di persentase cuman 0,7%.
Berarti masih ada 99,3% pondok pesantren yang setia NKRI. Yang terafiliasi terorisme cuma 0,7%. Tapi ingat, di antara 0,7%, 198 pesantren itu diantaranya ada di Provinsi Lampung. Makanya hati-hati masukin anak kita ke pondok pesantren. Yang baru geger di Lampung kemarin, yang di Prengsewu, Lampung Tengah, yang di atas gunung, dengar beritanya? Yang di atas gunung yang digerebek Densus 88, yang saya sangat sayangkan Pak. Salah satu yang terlibat di sana adalah kepala UPT Puskesmas. Bayangkan, aparatur sipil negara, kepala Puskesmas terlibat jaringan teroris. Padahal dia pegawai negeri sipil. Jangan sampai sedemikian rupa. Alhamdulillahnya Densus 88 memutuskan si Fulan tidak ditangkap, tapi si Fulan dibina, ikrar setia NKRI. Alhamdulillah. Dan kita sudah dapat kabar Munarman terpidana terorisme 3 tahun penjara. Munarman sudah menyatakan ikrar setia NKRI, mencintai ideologi Pancasila, dan dia menyarankan kepada teman-temannya yang masih radikal agar membuka pikiran mereka, jangan berpikiran sempit, perbedaan itu wajar, kita semua bersaudara. Tepuk tangan dulu. Ya kan, yang radikal itu kan karena pikiran sempit, karena belum terbuka cara berpikirnya. Saya ulang lagi Bapak Ibu, tidak ada negeri yang seindah Indonesia. Di Arab kalau mengkritik raja dihukum pancung, Pak. Ingat kisah Jamal Khashoggi yang sering mengkritik kerajaan, dia bisa kabur ke Turki tapi selesai dia di Turki, Bapak Ibu. Di Malaysia mengkritik raja masuk penjara. Di Indonesia orang bebas mengkritik, yang penting jangan menghina. Di Arab Syekh At-Thalib, Imam Masjidil Haram, itu geger beritanya. Imam Masjidil Haram, dia cuman khutbah begini bunyinya, wanita dilarang berangkat ke pasar dan dilarang berjualan di pasar. Khutbahnya cuman begitu. Adakah yang salah? Enggak ada yang salah. Itu pendapat dia. Wanita nggak boleh mangkat dewe ke pasar dan nggak boleh jadi pedagang di pasar. Nggak ada yang salah dengan pernyataan itu. Cuman di saat bersamaan kerajaan Saudi sedang mengeluarkan aturan, wanita yang tadinya dilarang ke pasar dan dilarang berjualan di pasar, wanita sudah diperbolehkan berangkat ke pasar dan berjualan di pasar. Khutbah Syekh Shalih At-Thalib dianggap mengkritik kerajaan, ditangkap, masuk penjara, vonis 10 tahun penjara. Indonesia nggak kayak gitu. Di Indonesia ini Pak, apalagi di kota-kota, khotib Jumat terang-terangan di mimbar Jumat, bukan mengkritik pemerintah, bukan, memfitnah pemerintah. Jokowi PKI katanya, pemerintah rejim PKI di mimbar Jumat. Kalau di Arab udah hukum pancung itu. Kalau hukum Arab dipakai nang Indonesia, alangkah banyak yang potol palanya di Indonesia ini. Makanya saya sering ingatkan itu kepada penceramah-penceramah, jangan ngajak umat ini justru untuk melawan negaranya sendiri, itu tidak baik. Makanya di momentum hari ini ingin saya sampaikan Bapak Ibu, hal-hal yang mesti kita syukuri. Di tahun 2023 ini Indonesia sudah on the right track, sudah pada jalur yang benar. Proyeksi Pak Jokowi tahun 2045 nanti Indonesia akan sejajar dengan semua negara maju yang ada di dunia internasional. Jadi jangan terpengaruh dengan orang yang suka menakut-nakuti. Apa kata mereka? 2030 nanti Indonesia terancam hilang. Nakut-nakuti, medeni.